pemirsa, setelah kemarin diberitakan 2 orang positif terkena virus COVID-19 atau virus corona di Indonesia, akhirnya virus corona semakin ramai diperbincangkan, bahkan sempat menimbulkan kepanikan di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di daerah khusus ibu kota, begitu ya, sebagai salah satu tempat yang muncul ditemukan kali pertama virus COVID-19 ini. Dan bagaimanakah penyebaran virus corona di daerah-daerah dan seperti apa kita menyikapinya, khususnya di wilayah Malang Raya, dan lebih spesifik lagi di Kota Wisata Batu. Kita akan membahasnya hari ini di Dialog Siang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Agropolitan Televisi. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Susana Indahwati, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu. Selamat siang, Dr. Susan. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih virus corona ini bisa menular dan juga bagaimana pencegahannya dan sikap antisipasi kita menghadapi virus yang sedang ramai di perbincangan tersebut. Nah, Dr. Susan, di Kota Batu sendiri, nah ini seperti apa virus corona ini mulai dianggap serius oleh pemerintah khususnya? Oke, baik. Mulai dianggap serius sejak pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa kewaspadaan terhadap virus corona ini mulai harus ditingkatkan. Jadi sejak awal Januari sudah memang kita melakukan kewaspadaan dini di Kota Batu. Oke. Gitu. Jadi meskipun sebelumnya Indonesia kan sempat dianggap kebal begitu ya terhadap virus corona, karena apakah betul zat yang namanya kukumin yang terdapat dalam rempah-rempah itu bisa menangkal dari penyebaran virus corona atau seperti apa, dokter? Sejauh ini masih dalam penelitian empiris ya. Yang namanya empiris itu adalah berdasarkan pengalaman saja. Jadi dari segi ilmiahnya memang masih dalam penelitian. Cuma tidak ada salahnya juga kalau misalnya kita menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi rempah-rempahan seperti itu. Oke. Itu adalah salah satu cara untuk pencegahan penularan seperti itu ya, supaya kita juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang itu, dari virus COVID-19 ini sebenarnya virus yang seperti apa begitu, karena ini sangat ramai kan diperbincangkan, dan bahkan orang-orang juga sempat panik di Wuhan sana. Orang-orang menganggap itu adalah zombie land gitu. Jadi saya menganggapnya ibarat sebuah film gitu ya, seperti film zombie yang akhirnya cepat sekali menular dan menimbulkan orang bahkan hingga sampai ke kematian gitu. Nah, dari sisi medis sendiri seperti apa, dokter, sebenarnya? Coronavirus ini sebetulnya adalah virus yang banyak kita temukan di sekitar kita. Jadi coronavirus ini terbagi dalam berbagai strain. Jadi berbagai strain, berbagai bentuk, jenis gitu ya. Tapi secara family, secara keluarga dia termasuk coronavirus. Jadi dia satu keluarga dengan virus penyebab SARS. Dulu di tahun 2002, kemudian ada MERS ya. Dan sekarang disebut dengan COVID-19. Nah, kenapa menjadi sangat ditakuti istilahnya seperti itu? Karena memang strain yang terbaru ini adalah strain yang memang benar-benar baru yang belum ada obatnya. Gitu. Jadi para ilmuwan sedang meneliti bagaimana untuk menciptakan vaksin terhadap virus ini gitu. Nah, karena belum ada obatnya itulah maka ini menjadi suatu yang sangat ditakuti oleh masyarakat gitu. Sebetulnya tidak perlu takut dan panik juga sih. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga supaya badan kita tetap fit, daya tahan tubuh kita tetap tinggi, tetap baik begitu. Oke, jadi artinya kita tidak perlu terlalu takut dan tidak perlu terlalu panik begitu ya, dengan adanya virus corona ini. Nah, awalnya Indonesia sebenarnya santai-santai aja ketika belum ada informasi atau berita apapun tentang orang yang positif terkena coronavirus gitu. Tapi ternyata kemarin setelah diumumkan di berita dan mereka secara resmi diumumkan bahwa warga negara Indonesia juga akhirnya bisa terjangkit penyakit tersebut atau virus tersebut, kita mulai panik. Orang-orang akhirnya belanja barang-barang kebutuhan, panik buying, kemudian beli masker. Bahkan sekarang masker juga dijual dengan harga yang sangat tinggi begitu, karena orang-orang butuh gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat hal itu dari
pemerintah ya, khususnya dari Dinas Kesehatan gitu, apakah kita perlu melakukan hal-hal seperti itu atau seperti apa? Ya, sebetulnya pemirsa di rumah tidak perlu kita melakukan hal-hal seperti itu. Karena gini, penularan virus corona ini dengan hanya kita memakai masker seperti itu saja tidak mempan gitu. Oke. Jadi percuma saja. Jadi percuma saja kita kemana-mana pakai masker gitu, nggak gitu juga caranya. Tapi yang paling penting adalah masker itu hanya digunakan oleh orang-orang yang sakit saja. Tujuannya adalah apa? Supaya dia tidak memercikkan istilahnya droplet ya, dropletnya atau dahaknya atau percikan bersinnya, ya, batuknya itu kepada lingkungan sekitar. Itu yang penting. Jadi yang terpenting adalah orang yang sakit lah yang memakai masker, bukan orang yang sehat. Bukan orang yang sehat. Bukan orang yang sehat. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana penularan dari virus corona itu sendiri. Penularan virus corona ini adalah dengan cara droplet itu tadi ya. Jadi masyarakat atau orang yang sakit menderita COVID-19 ini, kemudian dia batuk atau dia bersin, kemudian dropletnya menyebar kemana-mana, bahkan mungkin menempel pada tempat-tempat di sekitarnya, kemudian orang di sekitarnya terkena atau menyentuh bahan yang sudah terkontaminasi itu, kemudian menyentuh wajahnya sehingga virusnya masuk ke dalam saluran pernafasan. Intinya gini, virus ini dia hanya bisa hidup di saluran pernafasan. Jadi medianya itu adalah saluran pernafasan, gitu. Nah, orang yang terkena droplet dari orang yang terinfeksi virus corona, nah, ketika dia menyentuh wajah, nah dari mana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke dalam saluran pernapasan? Saluran nafas. Kan kita bernafas ya. Oke, dari kita nafas. bernafas, kemudian kita juga mungkin tangan yang kotor ini memegang makanan-makanan kita makan masuk ke Dalam saluran tubuh. nafas. Oke, ada orang bilang juga bisa masuk melalui mata kita gitu. Bisa, ya. bisa. Berarti dari mata bisa, kemudian dari pernapasan kita bisa, dan makanan yang terkena droplet dari orang yang terinfeksi juga bisa. Bisa. Oke. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Kalau berapa lama virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita bisa sewaktu-waktu. Tapi virus yang masuk ke dalam tubuh kita sampai menimbulkan gejala itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari. Tergantung dari daya tahan tubuh kita. Masa inkubasi virus namanya masa ya? inkubasi. Oke. Jadi karena itu orang yang pernah terpapar oleh virus tersebut, kita harus melakukan pemantauan atau isolasi mungkin selama 14 hari. 14 hari. Nah, kemarin yang kejadian yang di Pulau Natuna, nah masyarakat kita yang baru datang dari Cina, kemudian kan diisolasi atau dikarantina di Pulau Natuna kurang lebih selama 14 hari. Artinya itu adalah untuk menilai atau memastikan selama masa inkubasi ini tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi artinya setelah 14 hari dan ternyata tidak menimbulkan gejala apapun, dia bersih dan juga bebas dari virus corona, begitu ya. Nah, kemudian dari seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin misalnya, kemudian keluar droplet. Nah, berapa lama virus yang dikeluarkan dari droplet itu bisa mati atau akan tetap ada begitu? Seperti apa? Dia akan masih dalam suhu yang tinggi. Ya, jadi sebetulnya kalau kena sinar matahari pun dia akan mati gitu. Oke, jadi kalau di dalam suhu yang tinggi dia akan mati, dia tidak bisa menularkan ke orang lain. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan itu berarti Masih lebih besar potensinya untuk bisa menularkan ke orang lain. Nah, di Kota Batu sendiri sebenarnya apakah ada orang yang terkena virus corona? Jangan dijawab dulu. Kita akan ketahui jawabannya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Siang.